Pemirsa, saat berdiskusi dengan mahasiswa sejateng DIY di Gor Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, Anies menjelaskan janjinya soal pembangunan 40 kota setara Jakarta. Anies menyebut apa yang akan dilakukannya itu bukanlah membangun kota baru seperti ibu kota Nusantara. Kemajuan itu didorong bukan dengan membangun kota baru, tapi dengan memajukan 40 kota yang sekarang sudah ada, dinaik kelaskan sehingga mereka menjadi penggerak perekonomian di seluruh wilayah Indonesia. Jadi bukan membangun dari nol kotanya. Semarang didorong maju, kemudian Purwokerto didorong maju, Cilacap didorong maju, supaya mereka menggerakkan perekonomian yang ada di sekitarnya. Tapi bila kita tidak mendorong 40 kota ini, nah ini dia nih, ini contoh nih. Jadi 40 kota ini sebagai persatuan, ini bukan kota-kota yang nol. Lain dengan membuat IKN itu lahan kosong dibangun kota. Kalau ini kota yang didorong kemajuannya. Jadi yang disampaikan Gus Imin itu ada dasarnya, ini loh dasarnya nih. Dengan demikian, kota-kota ini akan menjadi penggerak perekonomian di wilayahnya. Selama kita tidak mendorong kemajuan itu lewat kota-kota, kita tidak menggerakkan. Semua hasil pertanian diserap oleh kawasan urban. Hari ini 57% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Di tahun 2050, 75% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Bila kita tidak membangun, mengupgrade ya kota-kota kita ini, 40-an kota, maka kita akan mengalami problem yang sama seperti di Surabaya. Jadi apa yang dikatakan Gus Imin kemarin itu sahih berdasarkan studi, bukan imajinasi dan bukan selera. Itu teknokratik, ada argumennya. Makanya kami siap berdebat karena karyanya dengan gagasan. Nggak setuju sama IKN, tapi ya. Sebelumnya dalam debat Cawapres yang digelar pada Jumat lalu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka sempat menyatakan keheranannya atas rencana pasangan Anies Baswedan yang ingin membangun 40 kota namun tidak setuju terhadap pembangunan IKN. Muhaimin ini agak aneh ya. Pengen bangun kota selevel Jakarta tapi nggak setuju sama IKN. Tapi ya monggo lah ya, nggak apa-apa. Yang jelas untuk permasalahan perkotaan kita harus menggarap transportasi umumnya. Jadi apa yang saya sampaikan selevel Jakarta itu target utama. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah infrastruktur yang dibutuhkan dipersiapkan dari potensi yang sudah ada. Sehingga dalam waktu singkat kota-kota 40 kota itu benar-benar sudah menggunakan potensi yang sudah dimiliki. Di dalam pemerintahan yang akan datang minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta. Cawapres Muhaimin Iskandar janjikan dana 3 hingga 5 triliun untuk membangun 40 kota baru setara Jakarta di Indonesia. Hal ini disampaikan saat debat perdana Cawapres. Saya sampaikan seperti Jakarta itu memiliki standar upaya sampai menuju Jakarta. Di mana tentu kota-kota yang potensial cukup disentuh dengan beberapa anggaran yang menumbuh kembangkan. Misalnya Pontianak, 1 tahun cuma 1 triliun. Bagaimana kalau 1 tahun kita bisa investasikan pengembangan kota hingga 3 triliun, 5 triliun. APBN kita cukup. Apalagi kalau seperti yang sampaikan Pak Gibran tadi, melibatkan berbagai cara pembiayaan yang melibatkan baik itu swasta maupun CSR. Jadi apa yang saya sampaikan selevel Jakarta itu target utama. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah infrastruktur yang dibutuhkan dipersiapkan dari potensi yang sudah ada. Sehingga dalam waktu singkat kota-kota 40 kota itu benar-benar sudah menggunakan potensi yang sudah dimiliki yang ada. Sementara, saat menjabat sebagai Gubernur Jakarta, Anies Baswedan pernah mengajukan anggaran dana kepada Jokowi sebesar 571 triliun untuk membangun infrastruktur. Dana tersebut digunakan untuk membangun Jakarta selama 10 tahun. Dan jika di rata-rata Anies membutuhkan sekitar 57,1 triliun per tahun. Jadi sebenarnya berapa total anggaran yang dibutuhkan oleh Anies dan Muhaimin untuk membangun 40 kota baru tersebut?